Om Swastiastu, bagaimana kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Saya Gede Agus Susila Putra. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi matematika kelas 9 pada bab pertama, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Namun sebelum mulai, siapkan dulu alat tulis kalian. Nah, kalau sudah siap, saya mulai dari perkalian pada perpangkatan. Di sini yang pertama ada perkalian perpangkatan dengan basis yang sama. Misalkan, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Selanjutnya, hilangkan dulu kurungnya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalian bisa hitung angka 2-nya ada sebanyak 5. Sehingga menjadi 2 pangkat 5. Ternyata 2 pangkat 2 kalau dikalikan dengan 2 pangkat 3, hasilnya 2 pangkat 5. Lagi satu, untuk 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hilangkan kurungnya terlebih dahulu, menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kalian bisa lihat angka 3-nya itu ada sebanyak 7. Sehingga menjadi 3 pangkat 7. Ternyata 3 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 4, hasilnya adalah 3 pangkat 7. Di sini kita bisa mendapatkan satu sifat untuk perkalian perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu jika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat, untuk A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Baik, masih pada perkalian pada perpangkatan. Saya lanjutkan pada yang kedua, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Misalkan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Nah, di sini 2 pangkat 2-nya ada sebanyak 3 kali. Selanjutnya, 2 pangkat 2-nya dijabarkan sehingga menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hilangkan kurungnya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Adik-adik bisa hitung angka 2-nya ada sebanyak 6. Nah, sehingga hasilnya 2 pangkat 6. Ternyata 2 pangkat 2 jika dipangkatkan dengan 3, hasilnya 2 pangkat 6. Di sini kita menemukan satu sifat kembali untuk memangkatkan suatu perpangkatan, yaitu untuk A pangkat M dipangkatkan dengan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Oke. Saya lanjutkan untuk yang ketiga, perpangkatan pada perkalian bilangan. Misalkan 3Y pangkat 2 itu sama dengan 3Y kali 3Y. Kemudian, suku sejenis dikumpulkan menjadi 3 kali 3 kali Y kali Y. Nah, ini kita bisa lihat bahwa 3-nya ada 2 dan Y-nya ada 2. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2. Nah, kalau mencari hasilnya menjadi 9Y pangkat 2. Ini ada lagi satu untuk PQ pangkat 3 sama dengan PQ kali PQ kali PQ. Kemudian kita jabarkan kembali, kumpulkan suku yang sejenis menjadi P kali P kali P kali Q kali Q kali Q. P-nya ada 3 dan Q-nya ada 3. Menjadi P pangkat 3 kali Q pangkat 3.
Sehingga kita menemukan satu sifat kembali, yaitu kepangkatan pada perkalian bilangan untuk AB pangkat M itu akan sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ingat, untuk AB pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Bagaimana? Apa sudah paham? Jadi di sini kita sudah menemukan 3 sifat bilangan berpangkat pada perkalian. Baik, agar lebih kalian paham, jadi saya berikan kalian contoh soal. Tentukan bentuk sederhana dari 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Kemudian yang ke B, negatif 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Dan yang ke C, 3P pangkat 4. Kita jawab atau kita bahas satu persatu. Untuk yang ke A, ini basisnya sama. Jadi 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Dan ingat kembali untuk sifat yang pertama. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Sehingga kita bisa bahas atau kita bisa jawab 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 adalah 5 pangkat 3 tambah 4. Sehingga hasilnya 3 tambah 4 itu 7. 5 pangkat 7. Kemudian yang ke B, ingat kembali sifatnya untuk A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga menjadi negatif 3 pangkat 2 dipangkatkan kembali 4 sama dengan negatif 3 pangkat 2 kali 4. Nah, di sini 2 kali 4 hasilnya 8. Sehingga menjadi negatif 3 pangkat 8. Untuk yang ke C, 3P pangkat 4. Ingat kembali sifat yang ketiga tadi. Untuk AB pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, sehingga 3P pangkat 4 itu akan sama dengan 3 pangkat 4 P pangkat 4. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, tadi kita sudah bahas tentang perkalian pada perpangkatan. Sekarang kita lanjut materi kedua, yaitu pembagian pada perpangkatan. Nah, di sini untuk yang pertama ada pembagian perpangkatan dengan basis yang sama. Misalkan 3 pangkat 7 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi dijabarkan 3 pangkat 7-nya per 3 kali 3. Itu juga 3 pangkat 2-nya dijabarkan. Selanjutnya, di bawah ada 3 kali 3 disederhanakan atau sama-sama dibagi dengan yang di atas. Jadi sisa di atas angka 3-nya tinggal 5. Jadi 3 per 7 per 3 pangkat 2 hasilnya 3 pangkat 5. Baik, selanjutnya untuk negatif 2 pangkat 6 per negatif 2 pangkat 3 sama dengan dijabarkan kembali negatif 2 kali 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 negatif 2 per negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, di sini perkalian negatif 2 untuk di bawah atau penyebutnya ada sebanyak 3. Jadi di sini kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi atau disederhanakan. Sehingga sisanya menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2-nya ada 3. Nah, hasilnya negatif 2 pangkat 3.
Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan atau mendapatkan satu sifat untuk pembagian. Pada pembagian perpangkatan dengan basis yang sama, untuk A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sekali lagi, untuk A pangkat M per A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, masih di pembagian pada perpangkatan. Saya lanjut yang kedua, yaitu perpangkatan pada pecahan. Misalkan 2/3 dipangkatkan 3 sama dengan 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Nah, jadi kita bisa lihat 2-nya ada 3 menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya di bawah juga ada 3 untuk penyebutnya, sehingga menjadi 3 pangkat 3. Ternyata 2/3 pangkat 3 itu hasilnya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sehingga di sini ada satu sifat untuk pembagian pada perpangkatan, yaitu khususnya perpangkatan pada pecahan. Untuk A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham? Nah, biar kalian lebih paham, saya akan berikan kalian contoh soal. Sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Yang A, negatif 4 pangkat 7 per negatif 4 pangkat 5. Yang B, 2/7 pangkat 5 kali 2/7 pangkat 2 per 2/7 pangkat 6. Mari kita bahas satu persatu dari yang A. Negatif 4 pangkat 7 per negatif 4 pangkat 5. Di sini berlaku sifat pembagian yang pertama, sehingga menjadi negatif 4 pangkat 7 kurang 5. Berarti pangkatnya dikurangi. 7 kurang 5 adalah 2, sehingga menjadi negatif 4 pangkat 2. Jadi, negatif 4 pangkat 7 per negatif 4 pangkat 5 hasilnya adalah negatif 4 pangkat 2. Oke, saya lanjut pada soal yang ke B. Kita bahas sama-sama. 2/7 pangkat 5 kali 2/7 pangkat 2 per 2/7 pangkat 6. Dan di sini ada perkalian dan pembagian. Nah, untuk pembilangnya, kita ingat kembali sifat perkalian yang pertama. Sehingga menjadi 2/7 pangkat 5 tambah 2. Itu pangkatnya dijumlahkan. Per 2/7 pangkat 6. Nah, di sini 5 tambah 2 adalah 7. Sehingga menjadi 2/7 pangkat 7 per 2/7 pangkat 6. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sifat pembagian lagi yang pertama, yaitu menjadi 2/7 pangkat 7 dikurang 6. Jadi pangkatnya kita kurangi karena basisnya sama atau bilangan pokoknya sama. 7 kurang 6 adalah 1 sehingga menjadi 2/7. Jadi 2/7 pangkat 5 kali 2/7 pangkat 2 per 2/7 pangkat 6 hasilnya adalah 2/7. Baik, itu saja untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan bahas tentang bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat 0, dan bentuk akar. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Salam sehat dan sukses untuk kalian semua.